Halo, selamat pagi ya. Oke, hari ini saya akan melanjutkan tentang kegiatan rancop atau rancangan percobaan pada pertanian. Nah, di sini sebelum kita masuk pada rumus, kita harus mengetahui dulu istilah dan ketentuan pada rumus analisa ANOVA RAK, rancangan acak kelompok. Nah, di sini untuk rumusnya bisa digunakan untuk rancangan acak kelompok non faktorial dan juga bisa digunakan untuk rancangan acak kelompok faktorial. Bedanya tidak terlalu jauh ya teman-teman, tapi nanti di video selanjutnya aku akan berikan tentang cara untuk melaksanakan pengerjaan pada rancangan acak kelompok faktorial. Oke, sekarang kita pahami dulu istilah yang akan kita gunakan. Pertama di sini ada T ya. Jadi pada rumus ini T-1 R-1 lebih besar sama dengan DB galat ini. T ini merupakan treatment ya, singkatan dari treatment sebenarnya yang artinya perlakuan. Kemudian R ini replication, yaitu yang berarti ulangan atau blok kalau pada RAK. Kemudian ada FK, faktor koreksi atau correction factor yang ada pada RAK juga. Kemudian ada KK, ini namanya koefisien keragaman atau coefficient of variation. Kemudian ada DB, yaitu derajat bebas atau degree of free. Kemudian ada JK atau jumlah kuadrat, sum square. Kemudian ada KT, yaitu kuadran tengah ya, middle of square ya. Kemudian ada GT atau grand total atau jumlah dari keseluruhan. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus T-1 kemudian dikalikan R-1. Lebih besar atau sama dengan DB galat sama dengan 15 ya. Nah, contohnya misalnya saya di sini sudah punya 6 perlakuan, kemudian sudah diketahui bahwa jumlah ulangannya 4. Nah, sedangkan cara pengerjaannya untuk mendapatkan jumlah ulangannya ini adalah pertama saya masukkan jumlah perlakuan saya yaitu 6, yaitu treatment ya, T ya. Kemudian saya masukkan ke rumusnya 6 dikurangi 1 dikurung tutup ya, dikalikan R-1 lebih besar atau sama dengan 15. Maka nanti akan didapatkan 6 dikurangi 1 sama dengan 5, kemudian dikalikan dengan R yaitu sama dengan 5R. Kemudian di sini 5-nya dikalikan min 1 sama dengan min 5 ya teman-teman. Kemudian di sini sebentar saya rubah dulu. Oke, di sini sama dengan 5R dikurangi min 5 lebih besar atau sama dengan 15. Nah, nanti kita keluarkan 5R-nya dengan rumus matematika ya. Jadi kita pindahkan dia keluar, maka menjadi 5R sama dengan 15. Sedangkan di sini min 5-nya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, kalau tentuan matematika jika dia pindah maka dia dari minus dia akan menjadi plus seperti itu ya. Itu merupakan matematika sederhana ya teman-teman tentang proses pemindahan tempat seperti itu. Kemudian 5R sama dengan atau lebih besar 15, kita tambahkan dengan 5. Maka R sendiri sama dengan 15 tambah 5 20, kemudian dibagi 5. Nah, sama dengan 4 ya, bukan 4,2. Sama dengan 4. Maka di sini saya sudah membuat hasil perhitungan ya. Ini pada jumlah anakan umur padi. Ini saya juga dapatkan pada saya masih kuliah seperti itu ya. Jadi beberapa contoh kemudian langkah-langkah yang saya dapatkan ini juga saya sudah akademisikan, sudah saya pelajari dengan baik teman-teman. Jadi mudah teman-teman, kalian tidak perlu bingung karena ini caranya manual nanti sulit, tidak seperti itu, caranya mudah. Oke. Kemudian, nah di sini saya sudah punya tabel pengamatan, jumlah ulangan ada 4, kemudian jumlah perlakuannya ada 6 sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Di sini kita nantinya harus mencari DB, cari JK, KT, F hitung, notasi, F tabel. Kita nanti bisa dapatkan sidik ragamnya juga ya. Ini dengan cara rumus yang ada di sini. Kita langsung pada pencarian DB atau derajat bebas ya. Derajat bebas pada perlakuan itu rumusnya ada di sini teman-teman. Tapi sebelumnya kita mencari grand total dulu atau disebut dengan FK ya. Kita mencari faktor koreksinya terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau melaksanakan cari DB, FK, JK, kemudian F itu dan sebagainya, kita awali dengan mencari FK-nya terlebih dahulu. Oke, FK ini kita dapatkan melalui rumus ini. Rumus FK. FK sama dengan grand total atau total keseluruhan dikuadratkan, kemudian dibagi T kali R. Jumlah perlakuan dikalikan jumlah ulangan. Oke.
Di sini ya, saya lihatkan tabelnya ke atas, jumlah grand total atau jumlah keseluruhan dari seluruh perlakuan yang ada di sini dan ulangan ini adalah 334, di mana jumlah perlakuannya ada 6, ulangannya ada 4. Kita masukkan pada rumus. Nah, ini rumusnya. Ada gen total kuadrat, kita bagi dengan 6 kali 4 sama dengan ini. Oke, sekarang grand total sudah didapatkan. FK-nya sudah kita dapatkan. Nah, kita masuk pada rumus selanjutnya, yaitu mencari DP perlakuan. Di mana DP perlakuan itu rumusnya T-1 ya teman-teman. T ini adalah jumlah perlakuan. Jadi jumlah perlakuan kita tadi ada 6. Kemudian kita kurangi 1 sama dengan 5. Oke, DB-nya sudah diketahui. Kemudian kita mencari DB blok. Nah, DB blok tadi yaitu merupakan jumlah ulangan atau jumlah blok. Kita kurangi 1 rumusnya. Sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk DB galat itu rumusnya T-1 dikalikan R-1. T-nya ada 6 atau perlakuannya ada 6. Kita kurangi 1. Kemudian kita kalikan 4 dikurangi 1 sama dengan 15. Yang jelas yang dikurung kita kerjakan terlebih dahulu. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Dikalikan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Yaitu sama dengan 15. Oke, sekarang mencari DB total. Nah, DB total di sini ya, sebenarnya total dari ini semuanya ya teman-teman. Kalau kita jumlahkan saja ini sudah sama dengan 23. Tetapi di sini juga ada rumus DB totalnya. Yaitu kita sesuaikan dengan ini saja. Karena bisa jadi kalau kita di luar rumus, bisa jadi kita salah ya teman-teman kalau kita nggak paham. Jadi ya kita laksanakan dulu dengan menghitung DB total dengan sesuai rumus. Pertama rumusnya adalah TR-1. Artinya jumlah perlakuan dikalikan jumlah ulangan dikurangi 1. Jumlah perlakuan 6 dikalikan 4 ulangan dikurangi 1 sama dengan 23. Sampai di sini paham kan teman-teman ya? Sangat mudah sekali sebenarnya. Kita sudah punya data, tinggal kita lakukan ya. Kemudian kita masukkan. Oke, sekarang kita masuk pada rumus JK perlakuan. Oke. Sebelumnya ya teman-teman saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ini 59 ini merupakan jumlah dari ini semua. Kemudian yang di bawah ini merupakan jumlah dari setiap ulangan ini. U1 jumlahnya ini, U2 jumlahnya ini, dan seterusnya. Ini sudah kita isi teman-teman, total ya. Sekarang kita mencari JK. Nah, rumus JK ini yang pertama ada JK perlakuan. Artinya jumlah kuadrat perlakuan. Jadi jumlah kuadrat perlakuan yang mana sih jumlah kuadrat itu ya? Jumlah perlakuan itu yang mana? Ini adalah jumlah perlakuan, jumlah perlakuan, jumlah perlakuan. Nah, ini kita masukkan pada rumus seperti itu. Oke, kita lihat sekarang. Nah, di sini ya teman-teman. Rumus yang ini teman-teman. Nah, pertama di sini ada jika perlakuan. Tadi ada jumlahnya 59, ada 52, 50, 64 dan sebagainya. Kita kuadratkan per masing-masing ya, per masing-masing. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi jumlah ulangan atau yang disebut dengan level lawannya. Seperti itu ya. Jumlah ulangannya ada 4. FK-nya tadi ada ya 4648,167. Yang di atas yang pertama kali kita sudah kerjakan seperti itu. Kemudian kita masukkan ya. Ini sudah saya hitungkan, jumlahnya adalah ini. Kemudian dibagi 4 dikurangi FK, hasilnya ini. Mudah sekali teman-teman. Oke, sekarang kita mencari nilai JK total. Kenapa sih kok kita harus cari JK total dulu? Nah, sebenarnya ada beberapa hal ya yang harus kita ketahui. Kenapa sih kok kita harus cari JK total dulu gitu? Kenapa kita nggak cari JK blok dulu? Nah, sebenarnya mempermudah saat kita mencari JK galat ya teman-teman. Nah, karena JK galat ini didapat JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi JK blok. Tetapi tidak kita cari dulu. Nah, kita cari JK bloknya dulu. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita mencari JK total ya teman-teman. Nah, JK total dulu itu sama dengan 17 kuadrat. Artinya ini total dari semuanya. Nah, 17, 12 ini yang mana sih gitu ya. Oke, saya carikan ke atas pada data yang tadi. Nah, kalau JK total artinya semua yang ada di sini sebanyak jumlah perlakuan dan jumlah ulangan kita kuadratkan masing-masing. 17 dikuadratkan, kemudian ditambahkan 12 kuadrat, ditambahkan 11 kuadrat. Kemudian nanti jumlah dari kuadrat yang ada di sini kita kurangi dengan FK. Maka nanti akan didapatkan
jumlah JK kuadrat ya, ini totalnya dikurangi FK sama dengan 73,83. Sangat mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi pada JK blok. Kalau misalnya nanti ini kecepatan teman-teman, silakan nanti bisa kalian ulangi lagi, di replay lagi untuk nontonnya. Kemudian sekarang kita mencari JK bloknya terlebih dahulu. Kemudian JK blok ini ya, rumusnya adalah jumlah dari ulangan ya. Artinya jumlah dari ulangan 82 kuadrat 85 kuadrat. Ini dapat dari mana? Ya, 82 sampai 82 kuadrat akhir ini dapat dari mana? Ya, kita dapatkan dari data kita yang sudah kita jumlahkan. Nah, kita lihat di atas ya, teman-teman. Nah, ini adalah jumlah dari setiap blok. Blok 1 jumlahnya 82 hingga blok 4 jumlahnya 82. Masing-masing ini kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan level lawan, yaitu adalah jumlah perlakuan ada 6, kemudian kita kurangi FK, itu rumusnya. Oke, kita sekarang masuk pada rumus lagi. Nah, jadi JK blok ini tadi sudah dikuadratkan semuanya, totalnya adalah ini, kemudian dibagi jumlah perlakuan dikurangi FK, hasilnya adalah ini. Oke, sampai di sini ya teman-teman, mudah sekali. Tinggal kita masukkan aja. Bahkan kalau kita mau lebih mudah, langsung kita kerjakan di Excel sebenarnya ya teman-teman. Itu langsung menjumlahkan sendiri, kemudian langsung bagi sendiri. Tinggal kita masukkan aja sesuai rumus. Tapi nanti kita juga punya cara-cara yang semi otomatis juga, bahkan yang sangat otomatis seperti SPSS. Nanti kita juga akan bahas di konten berikutnya. Oke, selanjutnya kita mencari JK galat ya. JK galatnya ini saya naikkan dulu biar mudah. Oke, sekarang kita mencari rumus JK galat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sebelum kita mencari JK blok, kita cari JK totalnya dulu. Kenapa? Karena kita untuk mencari JK galat kita gunakan JK total. Jadi rumus JK galat itu merupakan JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi JK blok. Semua JK yang di sini sudah kita cari ya teman-teman. JK totalnya adalah ini. JK perlakuan adalah ini, kemudian JK blok adalah ini. Kurangi saja semuanya, hasilnya 34. Sudah ketemu kan teman-teman? Mudah sampai di sini. Oke, kita lanjut pada rumus KT atau kuadran tengah. Ingat teman-teman, rumus KT ini, KT pada di sini, rumusnya adalah JK dibagi DB. Jadi sebenarnya tanpa saudara lihat rumusnya, kalian sudah bisa langsung mengerjakan KT ini, karena 38,33 dibagi 5 hasilnya adalah ini. Di 1,5 dibagi 3 hasilnya 0,5. 34 dibagi 15 hasilnya 2,26. Sudah seperti itu aja teman-teman, mudah kan? Nah, saya juga akan tunjukkan rumusnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian juga akan melaksanakan atau mengerjakan, nanti kalian juga sudah tahu. Nah, ini dia rumusnya. Jadi rumus KT perlakuan, jadi JK perlakuan dibagi DB perlakuan, kemudian nanti ada KT blok, ya JK blok dibagi DB blok, JK galat dibagi DB galat, seperti itu ya. Mudah sekali ya, tinggal membagi saja data yang ada tadi. Kemudian setelah itu kita mencari F hitung. Nah, F hitung ini artinya ya, ini bukan bagi ya teman-teman, ini bukan bagi, ini artinya atau ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kalian ingin mencari rumus KT perlakuan, untuk mencari rumus F hitung pada perlakuan, itu rumusnya KT perlakuan dibagi KT galat. Sedangkan nanti mencari F hitung blok itu sama dengan KT blok dibagi KT galat. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, kita langsung pada data yang di atas aja sebenarnya ya, karena lebih mudah mengerjakannya di atas, tinggal membagi saja. Tapi rumusnya ini teman-teman, kalian bisa catat. Kita masuk di sini F hitung. Nah, F hitung ini, mencari F hitung ini, rumusnya adalah KT perlakuan dibagi KT galat. Hasilnya adalah ini. Kemudian KT blok sesuai dengan rumus tadi adalah F hitung blok, rumusnya adalah KT blok dibagi dengan KT galat. Maka nanti hasil F hitungnya adalah ini. Seperti itu. Wah, cepat sekali ya teman-teman, nggak sampai 1 jam kita sudah sampai di F hitung.
mudah sekali. Oke, sekarang kita masuk lagi untuk penentuan notasi dan F-tabel. Setelah kita dapat F-hitung, maka kita harus mencari F-tabel. F-tabel ini dapat dari mana? Bisa menggunakan buku rancop. Jadi di halaman belakang biasanya ada lampiran tentang tabel F, seperti itu. Jadi F-tabel pada perlakuan jumlah DB-nya ada 5, kategorinya 15, F-tabelnya adalah ini untuk yang 5%, untuk yang 1% adalah ini. Nah, di sini juga sudah dilengkapi tabel-tabel untuk F-tabel ya. Jadi di sini sudah saya lengkapi juga. Nah, di sini ada tabel ANOVA 5%. Tadi jumlah perlakuannya ada 6, ada DB dari pelakuannya ada 5 ya, karena pelakuannya ada 6 dikurangi 1 sama dengan 5 DB-nya. Kemudian galetnya adalah berapa tadi? 15. Jadi untuk 5% adalah 2,901. Kita cek dengan yang di atas. 2,901. Benar ya teman-teman? Nah, begitu juga seterusnya, baik yang F-tabel 1% ataupun yang 5%. Nah, sekarang penentuan notasi. Nah, penentuan notasi itu gimana sih gitu ya? Sebenarnya notasi ini ada beberapa syarat yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah syarat ya. Syarat dari jika F-hitung lebih besar dari F-tabel 1%, maka dia bintang 2 atau yang kita biasa sebut dengan berbeda sangatnya nyata. Kemudian syarat yang kedua, jika F-hitung lebih besar dari F-tabel 5% atau kurang dari F-tabel 1%, maka itu bintang 1 atau biasa kita sebut dengan berbedanya nyata. Kemudian jika F-hitung itu kurang dari F-tabel 5%, maka itu NS atau non signifikan. Nah, cara mudahnya kita lihat dari hasil kita yang sudah kita kerjakan di atas ya. Kita lihat yang di atas. Nah, di sini ya. Jika F-hitung itu lebih besar dari tabel F5%, tetapi lebih kecil dari yang 1%, maka dia bintang 1. Berarti pernyataan yang tadi betul. Nah, jika F-hitung itu lebih kecil dari kedua-duanya, yaitu F-tabel 5% dan 1%, maka dia adalah NS atau non signifikan. Tapi bagaimana jika F-hitung ini, misalnya ini saya ganti 6. Misalnya ya teman-teman. Misalnya saya ganti dengan 6, artinya 6,382. Nah, nilai F-hitung ini, jika F-hitung ini lebih besar dari F-tabel 1% dan 5%, maka dia bintang 2. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah sebenarnya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan semuanya, ya sudah kita dapatkan data seperti ini, kita juga harus mencari KK. KK ini adalah koefisien koreksi ya tadi ya. Jadi KK ini merupakan penentu bagaimana sih hasil kita, data kita, dimanipulasikah data kita, atau data kita itu NS karena apa? Nah, sebenarnya KK ini bisa menjadi patokan. Nanti saya akan jelaskan di video yang lain kenapa sih kok KK-nya harus, kalau RAK itu harus berkisar 10 sampai maksimal 20%. Sedangkan untuk RAL itu maksimal 10%. Sedangkan kalau NS ya bisa macam-macam, ya bisa besar, bisa sangat kecil, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk RAK itu memang ada toleransi kesalahan sebenarnya teman-teman ya, karena dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga ada batas koefisien koreksinya ini harus berkisar 10 sampai 20%. Nah, jika lebih dari itu maka nanti kalian harus bisa membahas kenapa sih bisa jadi ternyata saudara membuat datanya ini manipulasi seperti itu ya. Bisa jadi kita dianggap kita bukan seorang peneliti yang benar-benar memberikan hasil yang real pada data kita. Bisa jadi kita dicurigai kita manipulasi data. Kemudian kalau terlalu kecil seperti RL, jangan-jangan kita juga datanya dimanipulasi biar bagus-bagus, biar bintang 2, seperti itu. Jadi KK ini bisa menjadi suatu faktor koreksi kita, koefisien koreksi kita terhadap hasil data kita. Dan ingat ya teman-teman, kenapa harus sampai 10 sampai 20% untuk RK? Karena itu menghindari kita nantinya agar tidak dicurigai bahwa kita manipulasi data dan sebagainya. Seperti itu teman-teman.
Oke, sampai di sini ya teman-teman. Begitu caranya, step by stepnya. Jika kalian ingin modul seperti ini atau mungkin kita cara seperti ini, nanti kalian bisa kirim melewati email saya ya. Jika saya tidak sibuk, saya tidak ada jam mengajar, saya akan berikan beberapa tips dan modul untuk kalian untuk belajar. Karena bagi saya ilmu itu bisa digunakan untuk siapa saja dan di-share untuk siapa saja, seperti itu. Karena saya tidak pernah membatasi. Begitu juga dengan mahasiswa saya juga selalu memberikan himbauan bahwa ilmu itu bisa kita keluarkan dari jalan manapun, seperti itu. Oke, dan jangan lupa didukung channelnya. Terima kasih.